Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Galang Fadil Akbar, absen 8 dari kelas 10.1, akan mempresentasikan materi mengenai gejala pemanasan global. Pemanasan global yang pertama adalah pengertian, yang kedua adalah penyebab, yang ketiga dampak, yang keempat cara mengatasi, yang kelima adalah hasil kesepakatan internasional. Yang selanjutnya, yang pertama adalah saya akan mempresentasikan mengenai pengertian pemanasan global. Pemanasan global adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi. Peningkatan suhu permukaan bumi disebabkan oleh adanya radiasi sinar matahari menuju atmosfer bumi. Selanjutnya, sebagian sinar tersebut berubah menjadi energi panas dalam bentuk sinar inframerah. Sinar inframerah tersebut sebagian ada yang diserap permukaan bumi dan sebagian lagi dipantulkan lagi ke atmosfer. Namun, sebagian sinar yang akan dipantulkan tersebut tertahan oleh gas rumah kaca. Hal tersebut menyebabkan suhu bumi meningkat. Yang kedua adalah penyebab pemanasan global. Pemanasan global disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah meningkatnya gas rumah kaca. Adanya gas rumah kaca ini terjadi karena pembakaran minyak bumi, bahan bakar batu bara, dan juga pembakaran gas alam. Semua hal tersebut menyebabkan adanya pemanasan yang terpantul tidak diteruskan ke luar angkasa, tapi kembali lagi ke bumi. Gas yang paling berpengaruh adalah karbon dioksida. Yang kedua adalah polusi udara karena bahan bakar bensin. Bahan bakar mesin dari kendaraan bermotor, mobil, dan kendaraan lainnya menghasilkan gas karbon dioksida. Adanya gas ini menjadikan panas tidak bisa diteruskan keluar angkasa, sehingga panas akan mengendap di bumi. Yang ketiga adalah efek rumah kaca. Efek rumah kaca ini menjadikan panas yang berada di bumi tidak dapat dipantulkan keluar angkasa, tapi terperangkap di atmosfer. Sebenarnya efek rumah kaca ini bisa bermanfaat untuk kehidupan manusia, tapi jika berlebihan akan menjadikan efek pada iklim dan cuaca yang ada di bumi. Yang keempat adalah adanya penggunaan CFC yang berlebihan. Perlu kalian ketahui bahwa CFC ini merupakan bahan kimia yang diproduksi untuk berbagai peralatan seperti AC atau pendingin dan kulkas. Yang ketiga adalah dampak dari pemanasan global. Dampak dari pemanasan global ada 3. Yang pertama, mencairnya es di kutub bumi. Dengan adanya peristiwa es mencair di kutub bumi tentunya kurang menguntungkan bagi kelangsungan hidup manusia. Faktanya, daratan es berwarna putih yang luas memiliki kemampuan memantulkan sinar matahari. Dengan hilangnya daratan es di kutub bumi dapat memicu peningkatan suhu bumi yang berlebih. Yang kedua adalah meningkatnya permukaan air laut. Dari dampak yang pertama, yaitu mencairnya es di kutub bumi, hal itu juga memicu naiknya permukaan air laut. Akibat peristiwa itu, wilayah daratan mengalami penyusutan dan menimbulkan bencana alam yang lain seperti banjir rob. Yang ketiga adalah perubahan iklim. Dengan adanya kenaikan suhu bumi dapat mengubah sistem iklim. Contohnya pada daerah subtropis, salju yang menyelimuti pegunungan akan cepat mencair. Selanjutnya adalah solusi untuk pemanasan global. Berikut ini solusi yang dapat kita lakukan untuk mengurangi dampak dari pemanasan global. Yang pertama adalah penanaman hutan kembali atau reboisasi. Dengan penanaman hutan kembali, pemanasan di bumi akan berkurang karena karbon dioksida akan diserap oleh tanaman dan tanaman akan melepaskan oksigen. Yang kedua adalah mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan lebih memilih untuk menggunakan transportasi umum.
Dengan itu kita dapat mengurangi karbon dioksida yang dapat keluar karena kendaraan bermotor yang kita naiki. Yang ketiga adalah mengurangi penggunaan plastik. Dengan itu kita dapat mengurangi penggunaan plastik karena plastik tidak dapat diuraikan dengan sistem tidak dapat diuraikan. Yang keempat adalah melakukan pengelolaan sampah, meliputi pengumpulan sampah, pengangkutan, hingga pendauran ulang sampah. Nah, selanjutnya adalah hasil kesepakatan internasional dalam upaya menanggulangi pemanasan global. Beberapa konferensi antar negara diselenggarakan untuk membahas cara menanggulangi pemanasan global. Berikut ini adalah hasil kesepakatan internasional untuk menanggulangi pemanasan global. Yang pertama adalah Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC, merupakan salah satu badan di bawah PBB yang dibentuk pada tahun 1988. Badan ini berperan penting dalam upaya meminimalkan dari pemanasan global karena IPCC dibentuk sebagai upaya untuk mengurangi penggunaan gas rumah kaca. Setiap tahunnya anggota IPCC berkumpul untuk mengkaji perubahan iklim. Hasil dari pengkajian digunakan untuk referensi dalam menyusun kebijakan mengenai perubahan iklim. Yang kedua adalah protokol Kyoto. Dampak dari penggunaan fosil yang kurang efisien dapat menghasilkan gas rumah kaca. Oleh karena itu, masyarakat internasional membuat suatu perjanjian internasional untuk menekan emisi gas rumah kaca yang bernama Protokol Kyoto. Tujuan terbentuknya Protokol Kyoto adalah untuk menjaga kestabilan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer agar berada pada tingkat tertentu. Kestabilan dapat diwujudkan dengan mencegah aktivitas manusia yang dapat menyumbangkan gas rumah kaca. Yang ketiga adalah Asia Pacific Partnership on Clean Development and Climate atau APPDC, merupakan sebuah kerjasama internasional yang bersifat sukarela. Dalam kerjasama ini, para menteri dari negara-negara anggota bersepakat untuk bekerja sama dan melakukan alih teknologi yang berkaitan dengan upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Yang keempat adalah Sustainable Development Goals atau SDGs, merupakan kesepakatan pembangunan baru untuk pembangunan berkelanjutan berdasarkan HAM. Terdapat 17 tujuan pembangunan berkelanjutan. 17 tujuan pembangunan berkelanjutan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu tanpa kemiskinan. Yang kedua mengakhiri kelaparan. Yang ketiga kehidupan sehat dan sejahtera. Yang keempat pendidikan yang berkualitas. Yang kelima kesetaraan gender. Yang keenam air bersih dan sanitasi layak. Yang ketujuh adalah energi bersih dan terjangkau. Yang kedelapan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Yang kesembilan industri, inovasi dan infrastruktur. Yang ke-10 adalah mengurangi ketimpangan. Yang ke-11 kota dan komunitas yang berkelanjutan. Yang ke-12 adalah konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Yang ke-13 penanganan perubahan iklim. Yang ke-14 ekosistem laut. Yang ke-15 ekosistem darat. Yang ke-16 perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kuat. Ke-17 kemitraan untuk mencapai tujuan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.